Halo Ibu Sri. Halo Ibu Benedikta, kita satu kelompok lagi. Iya deh, makanya itu. Ibu. Pak Rusmin masih ada di Polres, ada urusan PPG. Kita berdua lebih dulu. Iya, kita biar ini sambil diskusi Kakak. Iya, Oke. siap-siap. Kita Ini. tentukan dulu ini apa ya? Eh, yang itu hari saya yang ini apa ya? Saya yang presentasi toh yang kemarin. Tidak, Bu. Tidak. Tidak Ibu. Ibu Benedikta. Ya Kakak. Oh, masih kedengaran Ibu. Oh, kedengaran. Ibu Fasil tidak dengar karena ada mute. Ini kayaknya dari room utama nih. Dari room utama kedengaran. Iya, iya. Bagaimana dari ruang utama masih kedengaran Bapak Ibu? Masih masih kedengaran, Bu, masih. Sudah Kedengaran Bu. dimatikan speakernya? Masih dengar, Bu. Kalau kalau masih dengar, mungkin bisa keluar dari mini ruang utama. Nanti sebentar saya share kembali linknya. Halo Ibu Benedikta. Halo Kakak. Saya Halo keluar Ibu. dari ruang utama. Bu, ini suara dari ruangan sebelah kita kedengaran ya Kakak? Saya setir kedengaran karena saya keluar dari ruang utama, saya keluar. Nanti sebentar baru masuk lagi. Oh, kita keluar saja. Iya, keluar saja. Ya, boleh keluar. Nanti saya share kembali link dari main room-nya. Iya, siap, Bu. Oh iya, siap Ibu. Halo Pak Rusmin. Semangat. Ke stop ini Om polisi bilang ini dari saya, Ibu Bayangkari pasti mereka layani. Aduh, banyak sekali. Ini apa ada? Halo Pak Rusmin. Oh, masih di Polres ini. Semacam polisi intel lagi. Bu Kepsek, kita mulai sudah? Mute-nya, Kak. Mic-nya mati. Sorry. Berarti kita langsung pilih nanti yang presentasi Ibu Benedikta, yang ini Oh, baik. moderator saya, timekeeper-nya Pak Rusmin.
Siap ya? Oke, siap. Oke, kita mulai dari pertama. Sambil catat ya, nanti baru kita ketik. Apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru? Saya ini sabar Kak. Sambil ketik di ini. Ini pertanyaan-pertanyaan tadi ini ada dia soal cerita gambaran kegiatan Kak? Atau langsung ini Tidak apakah Kakak, kalau kebutuhan menurut belajar saya ini nanti kita ambilnya dari kita punya pengalaman di sekolah. Oh iya ya. Iya. Nanti kita tadi kan ada 4 pertanyaan pemandu. Jadi cara kerjanya kita tuh kita buat presentasinya itu berdasarkan 4 pertanyaan tadi. Oh iya iya. Baik sudah baik so Ibu. Ya, ya. Jadi ini pertanyaan pertamanya ini saya langsung ketik. Apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Di bawah ada Pak. Aku cari dulu ya. Kau lihat sapu jaket yang saya pakai tadi coba. Ya, itu berarti kebutuhan yang harus dipenuhi oleh guru misalnya kebutuhan belajar bukan yang satu murid yang berusaha dipenuhi guru. Iya benar. Beli 10.000. Bagaimana cara guru menentukan kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi guru tersebut? Kak Ibu mungkin ada pengalaman? Sebentar baru kita ambil yang apakah kebutuhan murid berusaha dipenuhi guru tersebut? Mic-nya sayang. Kakak mic-nya masih mati. Saya tukang lupa. Baik, kalau dari saya mungkin pertama kita mengenal dulu kebutuhan belajar murid ya. Oh iya, mengenal kebutuhan belajar murid karena setiap murid itu kan dia punya keadaan yang berbeda-beda. Memiliki keadaan yang berbeda. Sehingga aspek-aspek yang perlu dipenuhi itu yang perlu kita lihat tuh yang pertama kesiapan belajar, minat, bakat, gaya belajar, tingkat pemahaman. Ulang. Minat, gaya belajar ya. Gaya belajar, bakat, dan tingkat pemahaman. Itu dari saya, Adik. Mungkin dari Adik ada tambahan. Dan tingkat kalau saya nih Kak Ibu, saya ini kan berangkat dari pengalaman yang saya hadapi sekarang ini nih. Kebetulan saya baru pindah di sekolah baru nih. Iya. Di kelas tuh ada satu anak yang agak istimewa. Dia itu ini teraktif tuh, hiperaktif di kelas. Hiperaktif, iya. Ya, hiperaktif. Terus yang kedua tuh Kakak, dia bisa dia bisa tulis. Dia sudah kelas 4 nih. Tapi dia bisa tulis, kalau dia menyalin tuh bisa cepat. Hurufnya juga bagus. Tapi sekarang kendalanya tuh dia tidak bisa baca.
huruf juga tuh dia belum huruf dia belum kenal Dia belum betul. hafal. Belum Ya, hafal. ya. Macam apalagi kalau ada huruf yang mirip tuh macam D, B, itu dia DB, susah ya. bedakan. Ya. Itu kendala yang saya alami. Bisakah kita ambil itu Terus solusinya kita, apa? maksudnya kita ambil itu jadi contoh Kakak? Sehingga Bisa, dia bisa. sehingga dia terjawab semua ini 4 pertanyaan tadi Bisa. tuh. Bisa. Karena begini Adek, terus terang saya ini kan tidak mengajar, jadi saya tidak punya pengalaman di dalam kelas begitu. Jadi Adek pun pengalaman itulah sudah yang kita share itu toh. Iya tuh maksudnya bisa Kakak kita Bisa, langsung masukkan bisa. gitu. Bisa, Sehingga bisa. saya butuh masukan dari Kakak yang ini nih yang kita bahas kira-kira maksudnya kebutuhan apa? Kebutuhan apa yang harus dia penuhi? Itu cara Oh, kita baik. tahunya tuh dari mana begitu. Iya. Berarti begitu sudah. Sepertinya Macam itu tadi tadi? juga yang saya jawab juga Iya tuh. sudah sedikit menjawab pertanyaan masalah yang dihadapi Ade, begitu toh? Iya, benar. Berarti kan dengan anak seperti itu, kita kesiapan belajar untuk anak itu apa? Terus dia peminatnya apa? Dia gaya belajarnya seperti apa? Iya Iya, toh? benar. Begitu. Jadi tadi yang Kakak jawab tuh agak masuk tuh dengan saya punya Ya, permasalahannya nih. Ya, pas. Itu sudah berarti kasus itu sudah yang kita bawa. Jadi Kita ini bawa saya masukkan dulu. Oke. Nah, masukkan dulu Adepu kasus baru menjawab itu. Saya hadapi. Nanti di presentasinya Bapak Ibu Kakak bisa saya memilih masukkan dulu. salah satu skenario ya. Oh iya. Ya Ibu. Sudah. Kami sudah ada skenarionya, Bu. Ya. Lanjut Ibu Oh berarti Benedikta, pas ya Kak? Pas. Sip, Jadi nanti di mantap. presentasinya awalnya itu saya masukkan dulu permasalahannya tadi yang saya hadapi. Baru kita uraikan ya Kakak? Iya. Uraikan tadi kebutuhannya apa? Begitu? Oh, iya. Ada ketik memang, supaya lupa. Iya. Sementara sambil saya mencari yang lain toh. Oke, siap. Mas apakah kebutuhan belajar murid berusaha dipenuhi guru tersebut? Kak Ibu Ya. Berarti di sini ini kan pertanyaannya apa kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi guru tersebut? Berarti kita yang pertama, baik saya tangkap. Jadi yang pertama kita tahu dulu dia punya kebutuhan belajarnya dulu apa. Yang kedua untuk memenuhi kebutuhan belajarnya itu dengan cara bagaimana? Ya toh? Mencari tahu kebutuhan apa namanya? Yang pertama mengenal kebutuhan belajar murid. Mengenal apa Kakak? Mengenal kebutuhan belajar murid. Kebutuhan belajar murid. Nah, jawab sudah yang itu tadi yang saya jawab, ada untuk kesiapan belajar apa semua. Jawab itu. Oh iya. Yang kedua baru cara memenuhi kebutuhan belajar murid itu dengan cara seperti apa? Atau bagaimana menurut Adik? Yang Kakak jawab itu dia sudah bisa masuk di soal nomor 2. Oh itu soal nomor 2 Kak, bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar murid Kak? Ini kan nomor 1 itu kan apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru, ya toh Adek? Iya.
Jadi maksudnya di situ tuh kebutuhan apa yang dia penuhi dari kasus tadi itu Kakak. Dari permasalahan yang saya temukan di kelas tadi ada anak yang bisa tulis tapi tidak bisa baca. Kita temukan dia punya kebutuhan. Berarti kebutuhannya di situ kan tadi maksud Kakak juga pas. Oh, kita cari tahu dia punya kan muridnya keadaannya beda-beda. Jadi yang pertama kita cari tahu dia punya minatnya, gaya belajar, bakat dan tingkat Iya, pemahaman. kesiapan. Iya, kita harus Iya. cari tahu dulu dia pun kesiapan belajarnya seperti kan kita tahu anaknya seperti itu nih. Nah, sekarang Iya. kita cari tahu minat bakatnya tuh pasti kan dia ada minat walaupun dia memang tidak bisa membaca atau tidak bisa menulis pasti dalam dirinya tuh ada minat, bakat dan kemampuan itu pasti. Iya, Nah, kita benar. lebih arahkan ke situ. Begitu. Itu menurut saya sih. Itu bagaimana, Iya, Adek? betul Kakak. Ini maksudnya saya buat, tapi ternyata di tugas Rukul 2 nih dia arahnya ke situ. Ini kita cari tahu kebutuhannya, berarti termasuk Kita tahu minat dia dan pun bakatnya tadi? kebutuhan. Ya, Iya, kita ya. sudah Oh, tahu ya, saya itu. nyambung. Oke. Oke, sip. Ya, di mana kebutuhan murid. Juga menemukan Terus ini kan kita menjawab lagi nomor 1 setelah kita sudah tahu dia punya kesiapan belajar murid, terus apa yang berusaha dipenuhi oleh guru? Bagaimana cara guru memenuhinya? Kalau saya mungkin ya. kayak memberikan apa ya, pembelajaran diferensiasi kepada itu siswa kan pasti kita berbeda, kita kasih dia beda. Tidak mungkin dia sama dengan siswa yang lain. Ya toh Ade? Iya, pas Kakak. Oh, jadi Itu pertama memberi motivasi, benar-benar. Iya, memberi motivasi dulu Motivasi. kepada dia, baru kita lihat pembelajaran apa kita terapkan dulu pembelajaran diferensiasi. Ya tadi yang tadi sudah kita nonton kemarin mungkin tentang produk mau konten dengan ini proses tuh. Oh iya. Berarti ini itu cara kita memenuhi kebutuhannya. Iya, itu cara kita memenuhi kebutuhannya tuh dengan itu masih nomor 1 loh, Ade. Iya. Berarti kita ke nomor 2 dulu ya, Kakak. Nanti itu Kalau nomor 2 tuh bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajarnya? Kalau saya sih pertamanya kan selain kita kan kalau di kelas itu seperti tadi yang saya menangkap dari teman-teman pertamanya kan pakai asesmen awal tuh biasanya. Iya, diagnostik. Asesmen awal, terus kan kita observasi, kita ada komunikasi, terus terakhir kan kita pakai penilaian, baru kan kita bisa tahu. Asesmen diagnostik. Asesmen awal sekarang sudah asesmen awal, tidak lagi diagnostik. Oh, baik Kak. Asesmen awal. Ya, asesmen awal. Kemudian observasi. Bisa penilaian teman sejawat? Kalau ini kan lebih ke guru kita yang mengajar. Kita yang menentukan itu. Kita mau mengajar anak itu seperti. Jadi lebih ke pribadi kita. Oh, oke, siap. Karena teman sejawat mungkin di mata pelajaran kita anak itu mungkin sangat sulit. Belum tentu di teman yang lain dia seperti itu. Ya, atau kan kita gayanya pemahaman kita guru kan masing-masing. Ya toh, ya Ade. Oh, berarti fokus ke saya saja ya, Kakak. Kalau saya mendingan fokus di kasus kita sendiri. Oh iya. Berarti caranya dengan melakukan asesmen awal, observasi, mungkin komunikasi terhadap anak tersebut. Oh iya. Komunikasi itu macam kita ini apa ya? Kita berbicara dari hati ke hati, jangan sampailah kita menyinggung perasaannya dia. Kita langsung omong di depan kelas bilang, kau ini memang tidak bisa ajar kau memang otak bodoh. Karena itu pernah saya lakukan dan saya tidak mau kesalahan itu terjadi di orang lain. Iya, benar. Nah, begitu. Pengalaman pribadi karena saya memang guru yang sangat-sangat
keras, sangat-sangat diktator, model dulu. Tapi setelah saya mempelajari ini, saya mau tuh teman-teman bisa berubah. Karena saya mau kembali ke guru lagi nih, mungkin tidak tahu kapan. Tapi saya mau berbagi ke teman-teman, sebaiknya jangan lagi gunakan pola seperti kita dulu. Iya, Jadi benar. mungkin komunikasinya panggil dia secara pribadi, atau kita secara sebagai teman atau sebagai manajer memantau, kita lihat dia terus kita panggil deh, kok ini beginilah kok tuh sebenarnya bisa. Kan siswa tuh kan apalagi anak SD tuh kan suka dipuji-puji toh. Iya, Jadi kita benar. kok tuh bisa, sebenarnya kok tuh bisa lah. Tak kok kenapa? Mungkin misalnya kalau dia perempuan, kalau saya tuh misalnya kalau dia perempuan mungkin kita sambil cerita-cerita, kita ada kue kok, ada permen kok, kita makan dulu, kita sambil cerita-cerita. Itu kan dengan sendirinya mengalir nanti dari mereka punya hati itu mereka akan omong. Saya Iya, seperti itu benar. sih. Kadang juga mungkin karena kita mau untuk keakraban, bukan kita mau apa propor car-car dia kutubi, kau kenapa? Kau nian kenapa begini ya? Seperti itu tuh. Karena Iya, karena iya Kakak, satu anak betul. wali dulu, iya kita bikin begitu kan Kemarin sendirinya. saya kan baru baru masuk ini, baru 1 minggu di sekolah baru nih. Salah Oh, ketemukan ada pindah sekolah baru? iya, ada mutasi itu. Oh, Jadi iya iya iya. saya langsung temukan ini anak. Terus ini memang begitu tadi yang Kakak sampaikan bilang memberikan motivasi, betul sekali. Iya. Saya pura-pura ini, bukan pura-pura sih, maksudnya Maksudnya kita ini mau ajak dia sebagai teman begitu. padahal dia tuh kan selain istimewa begitu, terus orang itu terus suka Iya. dengan dia. Oh, itu kan Jadi bisa menjadi dia rendah diri. itu tadi. Jadi Ada. pas saya masuk tuh ini awalnya juga dia begitu, dia pikir saya macam yang lain mungkin toh. Iya, iya, Tapi iya, terus iya. saya jadikan dia macam teman tuh, saya ajak dia dekat-dekat, baru ini ngobrol-ngobrol tuh, Kakak langsung berubah memang. Itu Besoknya benar kan saya bilang? langsung gunting rambut. Baru biasanya Hmm. dia ini izin PWC sampai berulang-ulang tuh. Ini Hmm. tidak, malah dia minta Karena bilang, dia "Ibu kurang saya tulis percaya apa lagi?" diri. Iya benar itu. Karena begini adik, saya juga ini adik mungkin mengalami di siswa. Saya mengalami di sapu guru adik, sapu teman guru. Dia sangat-sangat merasa tidak percaya diri karena mungkin dari bentuk tubuhnya, dari mungkin face wajahnya, penampilannya. Tetapi ketika dia masuk, saya langsung panggil, kok panggil sama mama ya? Kan sakop mama atau sakop kakak, saya omong gitu. Dan sekarang tuh dia sangat percaya diri, saya berikan semua dia tugas-tugas apapun, saya rasa, saya bilang, kok ini. Pokoknya emak mau kok harus benar-benar, hanya memang agak sedikit lebay. Tiap hari saya datang di ruangan, dia akan emak, Sani begini. Tapi itulah pendekatan saya, dan dia berbicara kepada teman-teman guru, dia bilang, di sekolah ini saya mendapatkan benar-benar saya dihargai, saya tidak dibully. Nah, itu begitu. Jadi maksudnya kalau saya tuh lebih ke sebagai teman. Dan kita memberikan komunikasi dan motivasi. Jadi observasi tadi kan diagnostik awal, terus observasi, komunikasi itu masuk kita memberikan motivasi. Iya. Baik Kakak, kita lanjut di soal nomor 3. Lanjut. Ya, strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran. Adik ketik dulu soalnya. Iya, sementara berdiferensiasi. Lagi berapa menit ya? Masih lama kayaknya Kak. Masih lama. Cepat ini kali karena soalnya ini. Atau ada soal lain lagi kan? Strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Yang keempat bagaimana guru? Ini waktunya sampai, Kakak lagi 1 jam. Oh, berarti nanti kita kerja dulu, Adi, baru kita lihat lagi kembali ya. Oh iya. Yang penting kita sudah dapat bayangan toh. Iya. Kalau yang ketiga, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Kita gunakan 3 itu toh, konten, proses, produk. Oh iya. Yang pertama tadi konten, diferensiasi konten, iya, proses dan produk. Nanti kita jelaskan untuk anak itu kita gunakan kontennya bagaimana, di dalam kelas tuh kontennya bagaimana, proses bagaimana, produk bagaimana. Oh iya.
Baru kita bahas satu-satu toh. Yang penting kita sudah ada bayangan baru kita konten kembali. Konten ini menyangkut dengan materi, Kakak? Iya, misalnya begini, Ibu tadi materi di kelas tadi kan kalau guru SD kan guru kelas toh, mungkin ada lebih memberikan kebebasan kepada murid untuk dia mau menulis apa, mau bikin apa. Dia mau tulis apa, dia mau gambar apa tentang materi yang sedang Ade sampaikan. Kalau saya sih memberikan kebebasan. Memberikan kebebasan kepada murid untuk menentukan sendiri. Untuk menentukan sendiri dia mau pakai apa, misalnya mau tulis kah, mau gambar kah, mau bicara kah, dia mau pakai omong saja kah, dia ada kan anak satin mau tulis, hanya mau pakai omong, nah, silakan begitu. Yang penting dia bisa mengemukakan pendapatnya dulu. Kita memberikan dia percaya diri dulu. Kalau dia anak kalau tidak percaya diri, kita dengan model apa mereka akan tidak mau. Tapi sudah ada percaya diri tuh, mereka mau menulis ke, mau menggambar ke, mau secara lisan kah, tergantung mereka. Penting mereka percaya diri dulu. Pak Rusmin, halo Pak Rusmin. Ibu Benedikta. Iya, Kak. Tadi kan Ibu suka contoh anak itu. Misalnya Ibu ambil materi apa di SD? Misalnya apa? Materi apa begitu? Misalnya tentang ini fotosintesis. Itu fotosintesis itu. Misalnya. Fotosintesis itu Ibu mau buat apa terhadap dia? Ibu, jadi kalau produknya di fotosintesis itu apa? Yang mau dihasilkan itu apa? Itu Ibu pun sasaran, maksudnya tujuan untuk itu fotosintesis itu kan ini proses kayak macam apa tuh toh? Apa? Daun tuh toh? Iya, matahari itu toh? Membuat makanan di daun tuh. Begitu toh dia punya dari matahari. Jadi kan maksudnya mereka menggambarkan apa yang mereka pahami itu. Yang penting kan dapatnya adalah dia punya tujuannya kan tentang fotosintesis, ya toh Ibu? Iya. Jadi untuk masuk ke fotosintesis itu apa yang mereka pahami? Mungkin mereka bilang, oh iya kami pernah lihat matahari pagi, begitu toh Ibu gambarkan seperti itu tuh. Jadi masuk ke kontennya tuh Ibu beri kebebasan kepada anak-anak, mereka mau bicara apa tentang fotosintesis yang mereka pahami tentang fotosintesis. Mungkin mereka tidak bisa omong, tapi mereka bisa bayangkan mereka pakai gambar matahari, terus mereka gambar pohon, ya toh? Itu mereka pahaminya seperti itu. Ada anak yang begitu. Atau bagaimana menurut Ibu Benedikta? Kita saling berbagi toh? Ini satunya ini pada konten ini memberikan kebebasan kepada murid untuk menentukan sendiri cara belajarnya. Misalnya menulis, lisan menggambar, maupun menggunakan gambar. Iya, gambar atau mau berbicara secara lisan. Mereka jawab secara lisan apa yang mereka pahami. Mungkin dia bisa tulis, dia bisa gambar juga, tapi dia paham. Dia bisa pakai omong, saya tahu itu matahari itu tuh nanti begini. Kan dia bisa. Oh iya. Terus intinya kalau di konten itu Kakak berdasarkan apa yang mereka sukai. Iya. Apa yang mereka sukai, apa yang mereka pahami. Kalau ini yang contohnya di matematika nih Kakak, yang di SD ini kan kami ada belajar dasar-dasar ini membuat itu bagaimana cara menyelesaikan soal tentang FPP dan KPK. Nah, di situ tuh ada 3 cara, kerja. Nah, saya biasanya kan kalau les matematika, setelah saya jelaskan semua 3 cara itu, saya biasanya minta anak-anak mereka pilih sendiri cara mana yang menurut mereka paling cepat, paling pokoknya paling mereka mengerti lah. Saya rasa di situ itu su konten tuh Ade, itu sudah. Itu dia masuk di konten Kakak? Iya, itu dia masuk. Ini tadi saya sekedar berbagi pengalaman. Tadi kan sebelum saya ke sini tuh kami ada kegiatan Rekon Bos. Jadi kepala sekolah dengan bendahara itu hadir. Tadi saya bersama Ibu Tini di sekolahnya.
Tetapi kami tadi bendahara dan kepala sekolah tuh dipisahkan kegiatannya. Jadi bendaharanya rekon dengan orang dinas, kami para kepala sekolah itu ngumpul ini untuk ini apa? Ada produk yang mau disampaikan orang yang namanya kit matematika. Bagus sekali adek, itu tuh dia kayak kartu, dia kayak bermain domino tuh, main domino, Oh iya iya tapi iya. dia bikin kartu. Itu kan juga bisa adek, itu juga melatih anak punya pemahaman tentang matematika. Jadi Oh misalnya iya. 1+1 kan sama dengan berapa? Nanti cari, Iya. nanti dia cari. Di situ kan hanya tulis 1+1. Nanti dia cari kartunya. Misalnya 2, di bawahnya ada 4+3. Dia cari, nanti nyambung terus sampai selesai kartu itu. Jadi bagus sekali itu. Oh, Jadi saya bilang, iya ini benar. bagus nih untuk pembelajaran anak SD. Itu tadi menyenangkan toh. Iya, iya. Itu bisa masuk di itu tadi, di konten tadi itu Ade. Oh, baik Kakak. Ya su nyambung, maksudnya sudah ada arahnya ke sana. Coba lanjut dulu di proses ya Kakak. Ntar baru kita Proses, tambah lagi yang masih kurang. oke. Proses itu kalau saya sih dengan memberikan tugas sesuai dengan kemampuan siswa, tugas. Mungkin bisa sekelompok atau bagaimana? Oh, Menurut atau Ade bagaimana LKPD proses? juga ya Kakak? Ya, itu tadi. Memberikan LKPD. tugas. Ada saya sempat makan sedikit ya, saya pengaruh ulu hati Siap, sakit. siap. Siap. Sesuai kemampuan. Sesuai pemahaman. Sesuai tingkat pemahaman. Contohnya tadi tuh pemberian LKPD. Iya, iya. Memberikan tugas-tugas atau LKPD sesuai tingkat pemahaman peserta didik. Iya. Karena beda-beda, atau ada siswa yang pintar sekali, dia punya soalnya beda, waktunya Iya. beda dibandingkan dengan anak yang tadi seperti Ibu omong. Itu Tidak tadi yang mungkin saya soalnya jawab sama dengan anak pintar. Oh, tadi yang saya jawab di ini di awal di pertanyaan pemancing oh itu iya. Kakak. Ya. Kalau yang anak-anak yang tingkat kemampuannya lebih itu saya pakai ini soal HOTS. Oh iya, iya. Kalau Begitu yang sudah. kalau yang tingkat pemahamannya lebih di bawah, itu saya, macam soal matematika tuh saya langsung bantu kayak Oh iya. ke soal matematikanya. Oh Kalau iya. yang anak tingkat pemahamannya lebih tinggi, saya pakai soal cerita. Oh iya. Begitu Suade. Oke. Iya. Lanjut sudah. Produk ya sekarang. Iya ya, di produk. Kakak ataukah yang di tadi tuh yang ini menentukan sendiri itu tadi dengan menulis lisan atau menggunakan gambar menulis atau menggunakan gambar kita masukkan di produk Itu saja. ke produk. Itu ke produk. Iya. Boleh? 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 Saya kalau saya pikir ya tuh produk tuh lebih ke hasilnya. Tidak kah? Iya tuh. Iya, itu maksudnya hasilnya bisa dia pakai tulis, bisa pakai gambar. Bisa. Baik kan? Begitu, Soh. Nanti kita tanya lagi dengan Pak Rusmin. Ini. Iya, iya. Pak Rusmin sudah keluar kayaknya. Sendiri. Kerjaan. Menggunakan gambar. Atau misalnya buat apa lagi? Maksudnya hasilnya nih Kakak? Produk ini berarti hasil. Iya, produk itu hasil yang selain menulis, menggunakan gambar. Misalnya apa ya? Kalau fotosintesis itu apa sih yang bisa dihasilkan dari fotosintesis? Tujuan fotosintesis itu apa ya? Ya? Tujuan fotosintesis misalnya mereka bawa sesuatu yang nyata. Dari fotosintesis yang nyata tuh tanaman bertumbuh Kalau kan? yang nyata itu berarti
Ih, jaringan Kakak. Kalau yang nyata bagaimana, Adek? Oh, sudah. Kalau yang nyata itu, ini termasuk udara tuh, udara yang kita hirup. Terus kalau ini di saya itu saya rencanakan buat pakai ini dia punya hasil itu tuh mereka buat siklusnya. Siklusnya itu Oh, tadi bisa bisa. pakai gambar. Berarti bisa Sebenarnya pakai kalau gambar. ya bisa juga tuh ada mereka buat kayak bagan tuh. Cuman ini kalau di shop sekolah yang baru nih secara asetnya tidak memenuhi. Jadi saya minta mereka buat pakai gambar saja. Oh, jaringan. Halo? Halo? Oh, jaringan. Jaringan lagi bermasalah di Ibu. Izin Bu, lagi bermasalah jaringan di Ibu Benedikta. Gibran! Halo teman-teman, jaringan terganggu kok, Bu Benedikta. Enak ya? Halo Kakak. Iya. Maaf Le, tadi tiba-tiba dia ini apa terputus tuh? Oh iya, makanya saya lihat saya ada lapor di Ibu Fasil bilang Ibu Benedikta jaringan terganggu. Oh, terima kasih Kakak. Dia hilang tuh, terputus. Oh iya. Padahal Gimana pada kita saat lanjut? tadi omong terus. Saya Saya tidak omong lihat terus, di saya sini. kaget. Tidak ada. Baik Kakak, ini lanjut di nomor 3 tadi ini. Berarti di produk tadi, nanti baru kita tambah lagi waktunya kalau misalnya Iya. ada. Iya.
Di produk tadi kan bisa menggunakan bisa pakai tulis, bisa menggunakan gambar. Nah, di kita lanjut nomor 4 dulu. Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Assessment Ya, for learning kalau yang saya buat dengan nih Kakak, ya penilaian bagaimana? kalau yang saya buat itu ini ada 2 cara tuh. Kalau pakai yang pertama kan pakai observasi. Nah, observasi ini. Jadi ini anak ini kan dia kalau saya suruh buat apa-apa dia buat. Tapi itu tadi kalau mau baca kan dia setengah mati. Ya, setengah mati. Ya. Nah, terus yang kedua tuh kalau tes tertulis itu saya pakai sistem modeling. Jadi saya baca tuh kan, saya baca, saya jelaskan soalnya, itu dia bisa jawab. Seperti itu kita penjawaban. Karena kan berdasarkan kasus. Kita tidak bisa mengikuti orang lain karena kasus yang ibu hadapi, itulah yang ibu beri solusi yang masalah yang ibu hadapi ya solusi penilaiannya seperti itu. Itu sudah ibu. Tidak, maksudnya ini mungkin masih ada solusi lain begitu terus saya bisa ini selain di kita punya jawaban, saya bisa terapkan langsung juga Kakak. Mungkin ada solusi lain begitu. Mungkin penilaian, mungkin kalau dari saya mungkin penilaian pada saat berlangsungnya pembelajaran. Jadi ibu langsung menilai pada saat itu. Misalnya anak itu tuh kan pasti paling tidak mungkin dia hanya duduk tepaku diam seperti patung. Pasti ada hal yang positif dia lakukan. Itulah penilaian untuk dia. Itu yang saya masuk di observasi itu? Oh iya, itu sudah itu. Observasi menggunakan rubrik. Terus penilaian juga ketika dia bekerja sama dengan anak-anak lain. Pasti ada namanya penilaian teman sejawat. Misalnya teman sejawat itu tuh teman teman sebagai yang kalau kita di sekolah tuh kan kadang kita malas tanya, kita tidak enak tanya guru, nanti ditertawai oleh teman-teman. Biasanya tuh kita lebih paham kalau teman sesama teman yang ajar. Ya pada saat dia mau cari tahu kepada teman, itu penilaian juga untuk dia. Berarti dia ada usaha. Begitu. Oh iya benar. Saya seperti itu. Tapi lucunya ini Ana nih Kakak. Kadang-kadang juga tuh. Kadang-kadang kan teman-teman ini sudah kayak ada pelabelan tuh ke dia. Bilang, oh ini anak ini tidak bisa. Tapi malah ketika ini kalau misalnya tanya sesuatu tuh, yang teman-teman normalnya itu tidak bisa jawab tuh, tiba-tiba dia langsung nyelonong dari ujung sana. Berarti sebenarnya dia bisa berarti Ade. Dia bisa, itu hanya tidak diberikan kepercayaan, tidak diberikan kesempatan. Anak-anak seperti itu tuh mestinya lebih banyak diberi kesempatan. Tapi kita tidak mencela. Misalnya menurut kita apa yang dia lakukan dia kerjakan. Misalnya kita suruh dia kerjakan sesuatu tapi tidak sesuai dan apa yang kita harapkan, kita jahina dia. Kita beri saja dia pujian. Aduh baguslah kau bagus sekali. Nanti pasti di pekerjaan-pekerjaan berikut tuh dia pasti akan terus ada motivasi. Ternyata saya nih bisa. Iya betul. Tapi kalau kita langsung ngomong rees sekali kau ini sembarang saya buatlah saya suruh lain itu justru akan membuat dia tambah rendah diri. Dia akan berarti memang saya ini masih tidak bisa sama sekali sudah memang. Memang itu memang ocong punya. Tetapi setelah kita kasih walaupun sekecil apapun pekerjaannya dia kita apresiasi, kita memberikan penghargaan, pasti saya yakin pelan-pelan pasti dia bisa. Benar sekali Kakak. Waktu saya baru masuk ini saya terus panggil dia tuh ada siap ini buku cerita yang bergambar tuh yang anak kelas 1 punya. Nah terus panggil dia. Ini saya pakai teman dari tuh, teman ini, mari ini coba ibu tes, bukan tes ini, coba ibu, kau tolong baca ke si ibu, saya bilang gitu toh, kau tolong baca ke si ibu. Teman-teman yang lain ini kan langsung bilang, ibu dia tidak bisa baca. Saya langsung bilang, tidak mungkin, dia bisa lah kamu jangan anggap tuh, saya sengaja begitu toh. Wih ternyata, pertama dia kayak takut mau baca begitu. Akhirnya saya sengaja ini, tiap apa biar kau baca salah, ibu tidak marah juga ini, yang penting. Kau baca ini, kau tolong bantu ibu baca dulu. Oh ternyata di situ baru saya temukan Kakak. Ternyata dia ini bukan semua huruf dia tidak tahu. Dia bisa, hanya sulit membedakan kalau ada konsonan yang mirip tuh. Nah, makanya mulai dari itu dia mulai rajin tulis, baca juga ini nih. Biar hanya ini huruf-huruf saya biarkan saja tuh. Lama-lama bersalah dia merangkai kata nanti. Memang betul yang tadi Kakak omong tuh motivasi tuh Le.
Memang harus motivasi. Kalau kita tidak ada motivasi, tidak percaya diri, tidak bisa ada. Itu biar kalau saya sih soalnya saya melihat dari salah satu ada sampel teman guru di sekolah itu ada 2 orang. Satu dia guru dari sekolah lain yang pindah ke satu sekolah. Nah dia saya selalu berikan, memang saya selalu dia kan lucu orangnya, jadi kita selalu ganggu-ganggu, baku ganggu-ganggu. Tapi saya selalu memberikan dia apa ya kepercayaan itu dia sampai bilang, aduh beda lah sekolah yang di sana dengan ini. Terus ada lagi satu Pak Guru yang dia baru pindah juga dari sekolah lain, dia masuk ke sekolah saya juga. Tapi dari fisiknya memang dia sangat kecil, dia sama dengan anak SMP, bahkan ada anak SMP yang lebih besar dari dia. Tetapi saya kasih dia kemarin tuh OSIS, jadi saya kasih dia langsung ke kesiswaan, di bagian kesiswaan. Jadi saya bilang, kita ini kan ada P5 tentang suara demokrasi, di SMP itu kan ada suara demokrasi. Jadi saya bilang, kau tangani dari pemilihan ketua OSIS sampai dengan dia punya pekerjaan tuntas, Ade, tuntas, bahkan keren. Saya sampai bilang, ingat PR kedua kau adalah kita harus masuk Porseni itu 3 besar. Dia bilang, Emak, saya siap. Saya bilang, iya, buktikan bahwa kita tuh bisa. Kalian tuh sama-sama sudah melalui suatu pendidikan, sarjana, sama sekarang tinggal dari kita diri mau kembangkan apa yang kita dapat di kuliah tuh itu yang kita mau kembangkan. Sekarang dia percaya Berarti diri. berarti kakak apa macam beri dia support system. Hanya memang semua yang ada di dalam diri itu akhirnya dengan sendiri yang muncul. Benar sekali Ade, benar sekali. Hanya memang kelemahannya itu dia sedikit-sedikit pasti akan emas sama datang tanya. Seakan karena saya bilang kau terlalu tanya saya pukul kau nanti. Saya begitu, maksudnya sama-sama gila dan dia tuh. Akhirnya dia kemanja, jadi dia dengan saya itu kan ini kemanja sekali. Dia manja sekali, dia anggap saya seperti dia kakak, bukan dia atasan, tapi dia anggap saya seperti dia kakak. Dia bisa mengeluh apa saja. Bahkan sampai dia WA saya, "Emak, saya ini sakit gigi." Nah, dia sampai kesel saya seperti itu. Saya ini sakit gigi. Omong begitu. Terus sampai dia bilang, "Emak, kapan hari kami kan mau rapat Porseni." Dia sampai, "Emak, saya pakai baju ini pantas tidak?" Dia sampai begitu tuh dan saya. Terus saya bilang, pantas, bagus. Saya bagus, tapi jangan lain kali jangan begitu juga. Itu dia tertawa. Jadi dia percaya diri. Bahkan sampai dia bilang begini, "Emak, pas pertama datang lapor diri sama gugup lihat emak pemuka, pasti emak ini akan culas, akan sombong." Sale, pemimpin yang seperti itu orang tidak mau, orang tidak suka, saya bilang. Orang hanya lihat pemuka berkali, tapi tidak le. Hanya memang saya bilang kalau tegur ya tegur langsung di depan, tapi habis. Saya tidak pernah ada dendam sama. Jadi itu mungkin bisa berlaku di kita punya anak-anak. Tapi maksudnya kalau dari saya misalnya kalau ibu sudah penyelesaian terhadap anak, sebaiknya kita jangan, oh ibu omong dan dia ternyata. Maksudnya kita jangan lagi omong di teman-teman sehingga teman-temannya ternyata kau tuh begitu. Akhirnya dia jadi omongan teman-temannya lagi. Kita menjadi konsumsi kita pun diri sendiri. Iya. Ini begitu kakak saya buat. Oke. Maksudnya terus kita ya sampai ke teman-teman guru juga tuh, mereka juga waktu saya masuk awal mereka langsung sampaikan, oh hasilnya ini hasil mereka dari kelas sebelumnya tuh begini-begini, termasuk ini anak nih. Akhirnya di saat itu saya langsung luruskan, kalau yang saya alami, yang saya dapatkan sekarang, bukan dia tidak bisa baca, dia bisa baca, hanya belum lancar untuk merangkai itu kata-kata tuh. Saya bahkan langsung membela anak ini nih. Iya, benar. Hanya memang dan PR lagi untuk saya. Ketika saya sudah menjanjikan anak ini seperti itu, ya tugas berat. Nah, tiap hari itu harus dampingi terus dia. Iya, memang itu sudah kita guru tuh memang seperti itu sudah. Iya. Mau bagaimana? Itulah kita pun kenikmatan sebagai guru, karena memang kan Ki Hajar Dewantara kan memikirkan bahwa pendidikan berpihak kepada muridnya seperti itu sudah. Iya, benar. Mungkin kita mau anggap buang mereka yang bisa terus kita bete bago kau lepas buang kau tidak bisa kita harus ambil. Saya juga nih simpati tertarik ini mau bimbing ini Ana nih kakak karena memang walaupun tadi yang dia bahkan diberi pelabelan bilang tidak bisa baca tuh, tapi kalau di ekstra dia bagus sekali. Dia tuh ini pukul gong gendang nih bagus sekali kakak. Terus ini dengan kerja tuh
Kalau kerja tuh Mm-mm. anaknya tuh tulus ngeri nih. Jadi Itu kelebihan maksudnya dia. dia bantu tuh total. Makanya harus Itu. aduh berarti ini jangan karena dia tidak bisa belum lancar baca terus kita langsung Iya. buat dia kayak Langsung memvonis kecil dia. tuh. Heeh. Heeh, Iya. makanya makanya sekarang Makanya Bang tadi lebih kan dekat lagi dengan anak nih. makanya kan berarti masuk tadi kita berarti pertama tuh kita harus cari tahu dulu dia seperti apa dulu baru kita karena Ibu Beno, halo. Saya izin off kamera Kakak, jaringan dia yang muncul nih. Oh baik. Iya, Baik. iya. Jadi memang kita tuh tapi makanya saya bilang kita harus pertama tuh harus kita mengenal dulu, kita kesiapan belajar dulu, kita harus tahu dulu dia seperti apa. Karena ada orang tuh dia tidak mau didekati. Justru didekati dia merasa lebih tersuka. Jadi untuk mau dekati kita harus tahu dulu dia itu siapa. Baru kita bisa masuk, Benar, kita punya trik-trik mau masuk ke dia. Tidak bisa kita langsung sama omong dengkau, sama perlu dengkau, tidak bisa. Karena pribadi orang itu Iya, beda-beda. Benar, pribadi. Begini, contohnya. Tidak tadi semua seperti kan, Ade omong. tidak semua orang mau kayak menerima masukan dari kita ya Kak. Iya, benar. Contoh begini, tadi kan Ade seomong teman-teman guru menyampaikan begini. Ketika Ade masuk, kok dia mau? Nah, berarti mungkin teman-teman guru itu yang salah masuknya ke dianya itu beda dengan adik yang pendekatan kepada dia sehingga dia merasa bahwa pendekatan adik motivasi yang adik kasih justru yang sesuai dengan dia pribadi berarti teman-teman guru yang lain itu belum mengenal anak ini seperti apa. Iya benar gitu. Itu kalau saya jadi, sih karena ini waktu sampai dia contoh kecil tuh macam sampai dia mau baca itu cerita bergambar tuh karena saya pakai ini kok tolong baca ke si ibu kok. Jadi seolah-olah bahwa saya tuh mungkin menurut dia bilang memohon bantuan gitu. dia. Apa begitu menurut dia sih. Iya. Kan pengen saya bilang tolong baca ke si ibu. Nah di situ dia mulai nekat tuh. Iya benar. Ada anak tuh kita kadang-kadang kita bikin diri. Iya, karena kita harus bikin diri macamnya kita seolah-olah kita tidak apa-apa. Jadi dia itu kita harapan. Aduh kok tolong tuh ibu macamnya kesulitan ini nih kok bantu dulu ibu kok. Anak-anak seperti itu dia ternyata ibu guru juga dia atas setengah hati saya. Berarti ibu guru tuh menghargai saya untuk minta bantuan saya. Berarti ibu guru nih tahu saya bisa. Justru itu yang membuat dia tambah motivasi ibu. Gitu. Iya. Makanya tadi yang saya contoh sama teman guru. Kalau saya mau suruh teman guru yang lain sangat bisa. Teman-teman sudah pengalaman semua di situ. Tapi saya tidak mau, dia baru datang saya langsung memberikan dia tanggung jawab. Supaya pertama saya mau buat dia percaya. Karena setiap kali dia ke ruangan tuh dia gugup. Dia mau masuk ke ruangan mau omong tuh dia gugup. Terus saya membangun suatu mitra kerja yang menganggap mereka tuh teman. Maka di sekolah tuh saya tidak pernah panggil sama teman-teman tuh dan bapak ibu guru saya tidak pernah. Saya pasti bilang mereka teman-teman. Jadi saya mau mereka menganggap saya itu mitra kerja, teman. Jadi mereka ibu ini tidak pernah. Kadang kalau di sekolah lama tuh ibu, saya panggil semua teman-teman yang umurnya di bawah saya, itu pas saya panggil dengan nama. Saya tidak pernah panggil ibu guru atau pak guru, saya panggil mereka nama. Tapi saya bilang ini bukan saya menghormati, karena saya mau menganggap kita tuh adalah teman. Jangan ada ini kayak hierarki. Oh ini dia senior, dia junior, tetapi di depan siswa, tapi di depan siswa saya tetap memanggil mereka dengan Pak Guru, Ibu Guru, tapi kalau kami sama-sama tuh saya panggil nama. Mereka juga saya suruh. Jadi saya ini kalau orang kenalnya saya tuh mereka panggil saya Kaci. Mereka jarang panggil saya Ibu Sri. Yang panggil saya Ibu Sri itu pasti orang yang belum kenal saya. Tapi kalau yang suka kenal dan saya pasti panggil saya Kaci. Karena itu saya nama kesayangan. Saya juga tuh maksudnya ini makanya saya juga kayaknya saya panggil ibu nih kayak terlalu resmi. Jadi lebih seringnya macam lebih kakak. Selama ini kan langsung sering panggilnya langsung kakak. Lebih maksudnya kita jadi itu kan akhirnya kita langsung kita ada jarak begitu toh. Begitu juga ke siswa. Itu yang kita terapkan selama kita punya kehidupan sehari-hari kita bisa terapkan di siswa begitu tuh. Kan manusia ini intinya semuanya kan sama. Seperti yang kita sudah belajar 5 kebutuhan siswa toh. Iya benar sekali. Itu semua kalau kita terapkan tuh bisa Itu dari saya sih Ade. Masih setengah jam masukan yang bagus kakak. Itu sudah. Bagaimana kita soal 1, 2, 3, 4? 1, 2, 3, 4 bagaimana ada yang perlu kita tambah kita ini kurang? Ini saya share screen. Iya, coba ada share screen dulu.
Iya, ada share screen dulu supaya kita ini. Sabar ya. Halo kakak, Iya. Oh iya. Ada ini, kurang jelas lah, kurang jelas bisa kasih dibesar kah? Di itu, oh iya, di kotak atas tuh. Oh ya, ini pas, bisa. Coba-coba ini, adik coba di situ ya, Ha, coba di situ. Coba dibesar di kotak itu, kotak segi 4 itu. oh terlalu besar lah. Terus besar. Oh, mau gak? Pas begitu, Su. Ini sudah bisa. Bisa, bisa. Su bisa. Ini hanya masih draft kakak. Ini nanti sebentar saya lengkapi. Maksudnya setidaknya ada bayangan seperti ini. Yang pertama saya masukkan dulu permasalahannya, skenario-nya tadi itu. Oh iya, iya. Ya, yang ini skenario-nya tadi yang masalah yang saya hadapi di kelas tadi. Ini yang nanti baru saya lengkapi kakak. Oke. Ya, ini hanya garis besarnya tadi ada anak yang ini di kelas 4 ada anak yang bisa tulis dan hurufnya bagus, tetapi belum Tapi dia bisa, tidak bisa baca. belum bisa baca ya kakak, belum lancar saja. Belum lancar membaca, belum lancar membaca, belum iya. lancar membaca. Belum lancar membaca. Belum lancar membaca. Tambah kata lancar. Oh iya. Kasih kurang itu bisa tuh, belum lancar membaca. Belum. Lancar. Oh saya masa. Adek kok? Iya pengertian owner. Umur berapa? Berapa bulan? Baru 3 bulan. Aduh, adik Mea. Salah kakak. Tadi pengaruh saya pulang sekolah langsung Zoom tuh. Jadi ya rebel. Masih sulit membedakan huruf. Ini padahal sudah kelas 4. Nanti dia punya, halo kakak? Iya, saya dengar adek. Ya, ini nanti dia punya apa skenario-nya nanti saya tambahkan lagi. Iya, ada tambahkan lagi sebaiknya mungkin baru nanti kita bikin di Canva. Baru kapan nih kita mulai ini apa nih presentasi? Nanti baru kita minta Pak Rusmin bikin di Canva. Halo Ade. Halo. Ini rukol 2-nya. Rukol 2-nya tanggal 26 Agustus, Kak.
Berarti hari Senin ya. Berarti adik bikin dulu dalam bentuk ini Word itu, nanti baru kirim, baru Pak Rusmin bikin dalam bentuk Canva. Biar saya langsung buat di Canva. Oh baik, Terus nanti nanti ini kami. ya draftnya nanti saya kirim ke Kakak dan Pak Rusmin, baru lihat dulu ada masukan apa baru saya tambah. Baru kita langsung deh. Begitu saja. Sip. Mantap. Kebetulan kalau Adik saya, ya? Kalau 1 minggu begini bisa nah. Oh baik. Ya. Kebetulan kalau saya memang saya bukan bisa, saya besok ada persiapan akreditasi, kami ada akreditasi minggu depan tanggal 28 sampai tanggal 31. Jadi persiapan besok, kami hari Sabtu masuk sekolah karena persiapan tuh. Oh baik. Ya apa Kakak? Sabtu Minggu. Nanti saya buat dulu di Canva, baru saya ini kirim draftnya. Oke. Ya. Ini saya juga tuh punya pengalaman adik, waktu saya masih jadi guru dulu tuh ada satu anak SMP ini sampai kelas 3 SMP dia tuh bisa membaca. Oh. Dia bahkan ingat, dia tahu huruf yang dia hafal huruf hanya A, B, C sampai E. F dia sudah tahu. Jadi saya tulis ini abjad A, B, C sampai Z. Nah, dia ikut dulu. Terus saya hapus. Saya suruh dia tulis lagi sesuai yang saya tulis tadi kan sampai saya hapus toh. Yang dia ikut tadi bisa. Saya suruh dia tulis sendiri. Yang dia hafal sampai E. Akhirnya saya bilang, coba kau huruf K. Dia pikir. Dia tidak menemukan itu huruf K. Akhirnya saya tulis lagi. Saya pakai tulis lagi, terus saya tanya, huruf K mana? Dia jawab, bilang, tidak ada huruf K. Ini nih huruf K besar-besar ini nih. Ternyata dia ini hanya bisa meniru. Jadi dia tiru huruf itu dia bisa. Kalau dia langsung misalnya kita pakai imla, pakai eja, pakai omong tuh dia catat, dia tidak bisa. Karena dia tidak hafal huruf-huruf. Terjadilah ketika ulangan, dan ini kesalahan yang pernah saya lakukan. Jadi ketika ulangan, saya pakai dikte. Soalnya saya pakai dikte, tapi dia ikut soalnya dari teman. Sekarang semua teman kerja sendiri-sendiri, jadi dia sudah bisa mau tanya siapa-siapa. Yang ada dia tulis jawaban tuh huruf apa saja yang nyantol di dia huruf dia tulis. Jadi itu merangkai satu macam suatu ini apa namanya kata-kata ini apa namanya yang dukun-dukun biasa omong tuh apa macam kayak kata-kata mantra, iya. Akhirnya seperti mantra. Jadi saya bilang, kau nih kok huruf-hurufnya macam sembarang M, P, C, pokoknya apa saja yang dia nyantol di otak, itu huruf dia tulis. Tapi akhirnya waktu itu ada remedial. Remedial, saya suruh buka buku. Remedial buka buku. Ternyata dia lancar sekali. Baru saya tahu dan saya ingat hari ini saya bilang, oh iya memang anak itu. Waktu itu kan karena kita belum kurikulum merdeka, jadi tidak tahu proses pembelajaran untuk dia seperti apa. Kan saya tidak menerapkan itu. Terus saya pindah jadi kepala sekolah. Jadi kalau saya ketemu dia tuh rasa bersalah dalam sapu diri itu besar sekali. Saya bilang, aduh. Jadi dia aku lihat satu, dia kayak gugup karena saya tahu dia punya kekurangan toh. Jadi saya bilang ini, aduh Tuhan nih, dulu tuh saya sering ini. Hanya memang makanya maksudnya macam kami nih kakak, kami di SD ini memang dilema juga sih. Ketika di sekolah kita tahu macam penerapan seperti ini nih kita bisa pakai modeling, maksudnya banyak cara yang kita bisa buat supaya mereka istilahnya bisa mengikuti pembelajaran, terus ada hasilnya juga. Tapi memang dilema nih saya kalau tentang baca nih memang harus punya banyak strategi, karena yang tentang baca nih kakak orang luar bisa langsung tahu tuh. Karena kalau misalnya nilai yang lain orang luar tidak mungkin tahu, maksudnya masyarakat tuh. Tapi kalau baca ini memang fatal. Saya biasa ganggu mereka tuh, kalau kamu tidak latih baca, jangan sampai ini tulisan Ajino kamu baca vicin nanti. Vicin. Padahal Ajinomoto tuh di situ. Bacanya. Odol gigi, Pepsodent baca odol gigi. Itu tuh. Memang itulah sudah kita punya, memang kita guru nih. Atau ada kami di sini kan ada oto ini taksi ini, nang paradigma tuh sampai belajar sampai pas paradigma lewat kok bacanya oto. Makanya memang
Memang harus banyak strategi Iya. itu karena kita supaya anak-anak bisa baca tuh. Apalagi kan sekarang kan tidak boleh Iya. tahan kelas. Anak itu bisa membaca, tidak bisa Itu membaca. Ini tadi. kan kita tidak bisa tahan kelas karena anak kan dan dia punya minat bakat kemampuan beda-beda. Nah, ketika dia masuk ke sekolah yang lebih Iya. tinggi, SMP, SMA, yang dituntut kan harus bisa membaca juga. Macam contoh kami ketika Itu tadi. kita yang asesmen tuh, asesmen kami kelas 8 kan asesmen. Kalau di SD kan kelas 4 Oh ya iya. asesmen. Itu Kelas akhirnya 5 Kakak? kelas 5 ya, jadi akhirnya kita lapornya Iya, iya. anak inklusi. Nah, ketika kita lapor anak inklusi kan dari pusat tuh langsung keluar mereka pun amatir bisa keluar. Mhm. Itu kasihan Itu tadi. karena orang pusat bilang tidak bisa Ibu, karena nanti terbaca ketika mereka jawab salah-salah tuh, wah itu langsung terbaca di sana. Iya. Kan rapor mutunya langsung keluar. Jadi maka saya bilang dilema juga. Makanya saya omong dan teman-teman karena kami dari 27 anak yang keluarkan hanya 16 anak. Dari 21 anak, dari 21 anak yang siswa yang keluar nama kan cuma 16 orang, yang 5 keluar nama. Tapi saya kan tidak mau mengatakan mereka anak Oh, inklusi. Jadi 5-nya saya bilang cadangan pasti? A5-nya. Jadi saya bilang Oh iya. biar saja sudah tetap mereka ikut ujian tapi kita bikin sore hari. Jadi mereka gelombang kedua. Gelombang pertama 16 orang, Oh gelombang iya, kedua iya. 5 orang. Jadi mereka tidak pernah tahu bahwa mereka itu tidak ada penilaian apa-apa. Kita hanya sekedar ujian saja supaya mereka tahu, oh kami ini gelombang kedua. Padahal mereka tuh tidak diperhitungkan. Iya. Jadi saya terobosan saya seperti Kan itu biar supaya mereka nanti juga jangan hasilnya kan merasa. tetap masuk di server. Tidak masuk di server. Dia hanya yang masuk di server tuh hanya Di 16 server orang. yang Hanya operator Oh, sekolah, jadi operator sekolah. Kalau Kakak buat operator sekolah desain begitu tetap di lab? iya. Iya, tetap di Tetap lab, mereka tapi masuk mereka lab, itu cuman tapi mereka itu gelombang kedua dengan soal yang kan mereka kan tidak tahu soal yang satu. Jadi kita copy lagi soal dari yang lama itu. Saya punya operator dapur apa namanya orang di lab Proton tuh dia apa soal dari situ oh copy iya. supaya mereka dapat kerja gitu. Sebenarnya mereka tidak dinilai. Tapi kan supaya jangan ada kesenjangan nanti teman-teman yang gelombang satu oh ternyata kamu nih anak inklusi tahu tuh anak-anak pemulung tuh kan Itu omong tuh tidak pikir dulu tuh. Gitu. Jadi saya bikin sama dan terobosannya kemarin seperti kita itu. belajar juga tuh Kakak memisahkan, Ya. jangan memisahkan murid dari kelompoknya. Iya itu. Jadi Jadi kan pas. masa 16 orang ikut ujian terus mereka 5 ada di kelas atau mereka 5 kita suruh bikin Itu apa kan tadi. mereka pasti rasa kami kenapa? Iya toh. Jadi mereka Oh. tetap ujian tapi mereka di gelombang kedua. Itu strategi kita Luar saja. biasa juga. Iya, Ide terpaksa yang harus brilian begitu. juga tuh. Heeh, kasihan toh. Coba kalau di SMP saya yang lama itu kan siswanya banyak, bisa sampai 40-an. Yang diambil hanya Oh 20, iya. yang 25-nya tidak terikut tuh tidak jadi masalah karena kan ini tidak terlalu ketahuan karena ada anak pintar pun yang dia pun nama tidak keluar. Oh iya, Gitu. iya, berarti tidak kentara toh. Ya tidak kentara kalau di SMP yang siswanya banyak, kalau yang siswa sedikit ini kentara sekali. Oh iya Gitu benar. Ade. Itu dari Di saya sini sih. juga Kakak kalau misalnya kita dapat anak yang seperti itu, misalnya kita Iya. mau rekomendasikan untuk ke SLB, itu juga sensitif sekali. Itu Mhm. kadang orang tua tidak mau Iya. terima tuh karena Oh ada memang. gengsi juga tuh. Mhm. Iya benar benar benar. Makanya sensitif Makanya sekali di sini nih. iya, makanya sekolah-sekolah umum itu memang tetap harus terima. Mereka tidak bisa bilang tidak terima. Iya. Satu-satu orang tua yang bisa benar-benar bisa mau terima anak anak punya kenyataan hidupnya seperti itu tuh satu-satu orang bisa terima. Banyak orang tua tuh tidak bisa menerima. Tetapi Iya saya benar. rasa nanti ke depan seiring perkembangan zaman tuh orang tua akan banyak bisa terima karena dengan pola pikir mereka yang sudah mulai berubah, sudah mulai modern, dengan memahami tentang kodrat anak, nah, itu mereka pasti bisa paham. Tapi sekarang Iya. kalau untuk kami kita yang di kampung-kampung begini memang untuk memahami, memberikan pemahaman kepada orang tua tentang itu tuh agak sulit. Bahkan mereka kadang sampai histeris menangis. Drama Korea muncul bilang, "Ih, aduh beradu bisa omong kampung anak seperti itu." Padahal kenyataannya seperti Benar. itu. Banyak drama ya. Drama Korea, terus sampai berapa babak. Makanya
kita harus hati-hati, pihak sekolah ini harus hati-hati. Saya di sekolah saya teman-teman, saya bukan merasa bahwa saya paling bisa, saya paling hebat, tapi saya hanya berbagi pengalaman ketika saya bersama teman-teman di CGP, kan teman-teman CGP juga banyak membagikan mereka punya ini pengalaman. Jadi pengalaman-pengalaman itu saya pikir bisa diterapkan di kitab sekolah, ya saya berbagi kepada teman-teman. Iya. Luar biasa juga Kak di sini, kita banyak belajar tuh. Iya, makanya saya Iya. senang sekali. Karena begini, teman-teman di satu sekolah ini juga tidak ada motivasi untuk itu ke guru penggerak, karena guru penggerak yang lama itu tidak berbagi. Setelah mereka selesai jadi guru penggerak, kolebete, diam saja, tidak Oh. berbagi. Nah, ketika di saya tuh, saya sudah berapa kali berbagi dengan teman-teman yang bikin video, bikin kegiatan selain kita keyakinan kelas, disiplin positif, kemarin visi guru penggerak. Saya berbagi apa saja, misal kayak yang kita simpan, kita punya hasil-hasil kerja kita simpan di portofolio tuh, itu saya berbagi dengan teman-teman. Saya bilang teman-teman tolong simpan semua modul ajar di sini, sehingga saya bisa tahu pembelajaran di modul ajar itu sudah apa. Bahkan saya bilang teman-teman kalau ada foto-foto, ada video-video pembelajaran di kelas, kasih masuk di portofolio supaya saya bisa lihat. Begitu. Oh, iya, Saya iya. ngomong teman-teman Oh, seperti itu. di Kan Google itu kita Site? berbagi. Di Iya, di Google Google Site? Sites tuh, Oh, iya, iya. iya, portofolio digital tuh, iya. Saya suruh Oh, iya, teman-teman, itu kan betul ya Kakak ya. Terima kasih. iya, Saya juga maksudnya supaya bisa bagi praktik baik ke teman-teman juga. iya, bagi praktik, karena tidak semua mereka tahu. Jadi kepala sekolah tuh bisa tinggal kontrol dari portofolio digital, kan nanti kan mereka kirim ke kita. Nanti kita bisa baca, kita bisa lihat semua di situ. Oh, iya, iya, iya. Heeh. Nah. Apa yang ini kita dapat tuh jadi ada hal yang bisa saya berbagi tuh saya langsung berbagi. Saya tidak ini. Saya cari-cari hari-hari yang kayak hari-hari yang apa tuh saya berbagi, kita berbagi. Tidak, saya juga tidak merasa diri paling hebat, paling bisa, tidak. Tapi saya berbagi hal-hal yang kecil. Seperti itu portofolio tuh saya berbagi. Dan mereka bilang, iya. Saya bilang, sebenarnya kalau saya tanpa observasi kelas, saya bisa lihat dari modul ajar yang Bapak Ibu unggah di portofolio digital. Kan ada videonya, terus saya bilang kegiatan P5 semua masuk sudah. Itu kan sebagai bukti karya kita, saya bilang. Karya kita guru. Jangan hanya di HP sini kan kadang-kadang mungkin ini HP kita rusak kan hilang, tapi kalau simpan di Iya. drive itu kan dia tidak akan hilang. Suatu saat kita buka lagi kan ada. Ya pas mau akreditasi begini juga tinggal lihat dari situ Sur. Iya, itu sudah. Makanya saya bilang makanya ini kami tidak terlalu sulit karena semua foto-foto tuh saya suruh ada Pak Guru satu yang IT-nya bagus tuh dia simpan dalam satu dokumen. Jadi kita tinggal cari. Kebetulan juga kan akreditasi ini hanya 1 tahun toh. Jadi saya tidak terlalu berat karena memang saya baru masuk kan belum 1 tahun jadi kepala sekolah. Oh. Jadi bisa. Sudah. Iya. Baik Kakak, terima kasih sudah saling berbagi. Nanti ini saya kerja dulu, baru kita saling saya minta masukan nanti dari Pak Rusmin dengan Kak Ibu supaya saling melengkapi. Masih 7 menit. Oh ya. Kakak, ini palingan yang saya nanti cari, nanti saya cari lagi di referensi-referensi lain. Itu ini di konten. Oke, nanti ada jelaskan tentang itu. Dengan itu, Ade punya skenario tadi tuh itu agak kasih panjang dia jalan ceritanya, dia jalan skenarionya tuh itu Oh iya. kejadian yang di kelas yang Ade hadapi. Ya siap Kakak. Nanti saya tinggal tambahkan lagi di situ. Oke. Kalau misalnya ada yang sama masih perlu tambahan, nanti saya pakai chat ke Ibu nanti. Iya.
Bu Sri, 2 menit lagi Kak masuk kembali ke ruang. Siap, Bu. Untuk Bapak Ibu guru yang saat ini sedang mengerjakan jurnal atau jurnal pembelajaran pada pelaksanaan piloting ketika itu. Halo Kak Ibu. Ibu bisa tolong kirim lagi link Zoom ruang yang satu tadi. Iya, Adik. Saya tadi Ada lupa Kak, tulis di tadi. ini di kolom chatnya ada. Oh, masih di Apa kolom perlu chat saya itu? kirim lagi? Ya, di Iya, kolom Bu. chat. Tidak ada, Bu. Oke, saya kirim Iya, lagi. Kak. Oh ya. Kakak, Ya. tadi saya presentasi kan? Saya presentasi. Iya. Kakak Saya moderator, Pak Rusmin timekeeper. Oh, oke siap. Sudah Kak? Kita sudah bisa masuk di Sudah, room Bu. utama. Iya. Sudah. Oke, boleh 1 menit Oke. lagi silakan berbenah dan sebentar lagi saya close recordnya. Jadi kita sudah bagi tuh Kakak siap. Saya iya. siap kerja sudah. Berarti nanti Adek bikin, Adek kirim kasih saya, baru kita lihat sama-sama lagi ya. Iya, siap Kakak. Nah, ini berarti tadi saya moderator, Adek presentasi, Pak Rusmin timekeeper. Iya. Sip, deal ya? Iya, Oke. Iya. Baik, Su Adek. Oke. Ya. Makasih. Selamat sore. Sama-sama Kakak. Ya. Saya stop record ya. Iya, Bu. Ya,